jalan antara dermaga dan pelabuhan ada jalan umum yang ditutup seperti yang kalian lihat, dan kita cek pada peta lama memang itu adalah jalan umum. Tadi malam saya menerima informasinya, hari ini kita melakukan pengecekan dan ternyata benar bahwa itu adalah jalan umum. Hari ini kita melakukan pembukaan terhadap jalan itu. Kemudian di dalam itu ada satu bangunan yang sepertinya dibangun melampaui bahu jalan, dan saya sudah minta pada PUPR untuk menyurati hari Selasa ya, untuk dilakukan pembongkaran secara mandiri. Jika yang bersangkutan tidak melakukan pembongkaran, maka kita akan melakukan pembongkaran dari pemerintah, dari tim waspada. Saya juga minta sudah dengan PUPR untuk segera membuat perencanaan pengaspalan. Dan untuk yang di sini, karena ada bangunan, harusnya dia tidak memanfaatkan jalan umum ini dan ada gang di dalamnya. Di sana juga ada warga yang memanfaatkan tinggal secara ilegal, seperti dulu di Gandrongkong. Saya sudah meminta Pak Ibu Camat dan beserta jajaran kecamatan dan kelurahan untuk mengurusi warga ini. Paling lambat hari Selasa, hari Rabu pagi lah, paling lambat sudah harus dibongkar. Kemudian ini juga karena ada aset-asetnya, saya lihat di dalam punya informasinya dari Pak RT dan masyarakat setempat, itu dari Mega Dandut, maka kita mentoleransi untuk bisa memiliki waktu memindahkan apa yang dia punya, aset-aset yang dia miliki di dalam gang ini. Karena pada hari Rabu ini sudah harus tembus. Pokoknya minggu depan setelah tahun baru ini tembus. Kalaupun ada toleransi sehari dua hari ya dapat dimaklumi kalau misalnya warga meminta. Tapi minggu depan kita sudah setelah masuk kerja setelah tahun baru harus tembus. Dan saya sudah meminta PU untuk langsung dibuatkan program pengaspalan jalan sehingga gang ini bisa kembali berfungsi sebagai fasilitas umum. Ada satu lagi objek yang akan kita tinjau, yakni di depan Ibis. Itu ada informasi juga dari masyarakat, ada gang kecil masuk dan di belakangnya itu ada tanah provinsi. Ini kita lakukan untuk mengembalikan secara bertahap fasilitas umum yang harusnya diperuntukkan bagi masyarakat, tapi ada kesan ingin dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Di antara program yang akan berjalan tahun depan adalah hampir semua jaringan jalan yang ada di sekitar sini kita akan perbaiki, termasuk drainasenya, dan kita juga akan masuk membangun pusat kuliner Tionghoa. Tapi kita dahulukan di tahun 2024 ini adalah infrastrukturnya dulu. Nanti kemungkinan perubahan akan kita lengkapi dengan ornamen-ornamen, karena ini untuk menciptakan interkoneksi antara Citra Niaga dengan sini. Apa yang kita lakukan ini dalam rangka melaksanakan program kita penataan kota Samarinda. Yang kedua, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi kegiatan ekonomi masyarakat, terutama UMKM, serta menciptakan kawasan pariwisata berbasis kota, sehingga kita di satu sisi memiliki infrastruktur perkotaan yang baik, terkoneksi dengan upaya kita mengendalikan banjir kawasan. Kemudian yang ketiga, sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi warga perkotaan. Oleh sebab itu, kami dari pemerintah Kota Samarinda mengharap dukungan yang benar-benar tulus dan besar dari masyarakat. Karena apa yang akan dilakukan pemerintah, di samping ini sebagai upaya kita mewujudkan Samarinda sebagai penyangga IKN, juga bagi kepentingan penataan kota kita, baik dari sisi banjir, dari sisi mewujudkan infrastruktur pariwisata, infrastruktur kawasan yang bisa dinikmati oleh masyarakat baik di kawasan itu maupun bisa menjadi tempat kunjungan destinasi wisata perkotaan bagi
Dengan yang pertama, saya orang sipil, saya tahu bahwa ini nggak akan aman ini buat menahan tanah yang seperti ini. Tapi kan tetap dilanjutkan. Ini geoprem, seluruh Indonesia memakai ini, aman Bu. Nyatanya apa? Mana amannya apa? Bapak jawab sekarang, tanggul yang mana Bapak buat aman buat kami? Bapak jawab dong. Yang mana amannya Pak? Lihat besi itu Pak, lihat besi itu. Gak aman itu Pak. Gak usah gak jujur Pak. Bapak selaku manusia harusnya lihat itu. Itu kawat segitu menahan itu ribuan kubik tanah itu. Andai hujan hari ini kami mati semua di sini Pak. Bapak harus paham kami loh. Kami yang merasakan dampaknya. Ini kalau hujan ini bukan hanya yang 3 ini. Semua ini kena ini Pak. Bapak harus pikirkan, jangan dari segi keuntungan saja Bapak pikirkan. Kami hanya mau bahwa hidup kami seperti sebelum ada proyek ini. Kami tidak pernah mengalami seperti ini. Banjir, semua tanah masuk saya yang tidak pernah masuk sama sekali. Lumpur itu masuk ke rumah saya. Kami pingin, bukan istilahnya apa-apa Pak. Kami pingin hidup kami aman. Seperti sebelum ada proyek ini. Sekarang saat hujan sudah mulai berdampak di sini. Iya, semua Pak masuk Pak. Sampai batunya keluar loh Pak, batu-batunya. Batunya keluar. Pak, ada bukti loh. Nyata kalau dia banjir. Pokoknya setiap hujan di sini tidak ada yang tak banjir. Masyarakat untuk melaporkan kejadian ke Polres. Buat tertulis. Ada atau tidaknya unsur pidananya. Nanti kami dari sisi administrasi pembangunan nanti kami pasti akan tetap. Masyarakat itu boleh melakukan tuntutan ganti rugi secara perdata. Sekaligus bisa melaporkan pidananya. Nanti urusan penyidik yang akan meriksa ada enggak terpenuhi enggak unsur pidana. Segelnya dibuka ya? Siapa yang sudah buka segelnya? Iya, pertanyaan saya siapa yang buka segelnya? Kita enggak sih. Like. Di segel di mana? Di depan Pak. Akses jalan masuknya Pak. Ya terus siapa yang buka? Segelnya lama jatuh. Udah Pak, pasang permanen hari ini. Sudah 3 kali kita pasang Pak. Permanen? Ya. Pakai kayu, Pakai besi? kayu Pak, pakai kayu. Jatuh apa? Udah pakai kayu besi aja yang permanen. Siap. Cor beton. Siap. Pak, Bapak terima gaji ya dari sini? Makan dari sini? Bapak makan dan terima gaji di atas penderitaan orang banyak. Saya jangankan kerja begitu. Wali kota saya tinggalkan kalau meresahkan, saya makan dari meresahkan orang banyak. Akan masuk jadi darah, akan masuk jadi daging. Jangan pernah dibelain orang yang salah. Masih banyak pekerjaan lain. Kalian nggak prihatin melihat ini. Saya tadi nggak bisa bicara. Bayangkan lihat video itu, lumpur kekirim ke sini. Bapak orang sini. Kok tega betul? Bapak orang sini, mungkin Bapak menerima manfaat karena menerima penghasilan dari sini, tapi berdiri di atas penderitaan dan ancaman setiap saat yang bisa menghantui masyarakat. Ini udah jelas.